Perkenalkan, nama saya Maria Eleos. Nama saya Berlena Simanjuntak. Nama saya Muhammad Wildan. Tujuan kami membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan nilai tugas hukum otonomi daerah. Video kami ini membahas mengenai implementasi Smart City yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai implementasi Smart City yang ada di Kota Tangerang Selatan. Seperti yang kita ketahui, Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem Smart City. Smart City ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik, sistem, dan juga yang tentunya untuk masyarakat di Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Tangerang Selatan ini telah menerapkan sistem Smart City ke beberapa bidang. Salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan publik secara online. Yang pertama itu Tangerang Selatan Single Sign-On atau SSO, yaitu platform untuk mengakses berbagai layanan publik online dengan satu akun. Jadi kita tidak perlu membuat berbagai akun yang nantinya akan mempersulit diri kita untuk mengakses baik itu secara kesehatan, hukum, dan lain-lain. Jadi Tangerang Selatan itu sudah menyediakan salah satu platform yang nantinya bisa dimasukkan lewat satu akun. Selanjutnya, Tangerang Selatan Siaga Bencana, yaitu aplikasi untuk informasi dan peringatan dini terkait bencana alam. Yang ketiga yaitu Tangerang Selatan Terkini, yang berisikan platform media online untuk informasi seputar kegiatan dan program pemerintahan kota. Jadi kita dapat mengakses apa aja sih yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depannya melalui platform ini. Dan yang terakhir itu Tangerang Selatan Cemas, yaitu aplikasi untuk pengaduan masyarakat dan informasi seputar COVID-19. Jadi Kota Tangerang Selatan pada masa COVID itu satu langkah lebih maju dibandingkan kota-kota yang lainnya karena sudah ada salah satu aplikasi mengenai siaga dan juga penanganan terkait COVID-19 itu sendiri. Lanjut dalam bidang infrastruktur dan teknologi, ada jaringan Wi-Fi publik, yaitu pemasangan Wi-Fi publik di berbagai tempat strategis seperti taman, kantor, kelurahan, dan terminal. Lalu ada Smart Pole, di mana tiang pintar yang dilengkapi dengan CCTV, sensor lingkungan, dan Wi-Fi publik. Di mana nanti itu bertujuan jika ada kejahatan-kejahatan yang nantinya tuh dapat dilacak melalui CCTV tersebut. Lalu dalam bidang smart transportasi, yaitu sistem transportasi cerdas yang terintegrasi seperti bus rapid transit atau BRT dan ojek online. Aplikasi mobile yaitu Tangsel Cemas, sebuah aplikasi untuk pengaduan masyarakat dan informasi seputar COVID-19 seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Lalu dalam bidang e-commerce yaitu e-budgeting atau sistem penganggaran daerah elektronik. Lalu ada e-enforcement yaitu sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, dan yang terakhir e-office atau sistem persuratan elektronik. Jadi dalam bidang pemerintahan kita tidak perlu lagi nih memikirkan bagaimana kita harus pergi ke kelurahan, harus mengurus secara satu persatu, tapi dalam satu aplikasi saja kita sudah bisa mengakses semuanya yang berhubungan dengan pemerintahan. Lanjut dalam bidang smart environment yaitu pemantauan kualitas udara, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan itu ada dalam satu aplikasi. Pemerintah juga telah menerapkan sebuah regulasi nasional yang bertujuan untuk sebagai salah satu wadah hukum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan apabila program-program yang ada dalam Smart City ini keluar dari jalannya. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Peraturan ini tuh mengatur tentang pengelolaan perkotaan secara umum, namun di dalamnya memuat poin mengenai kota cerdas atau Smart City. Pada pasal 41 ayat 1 menyebutkan bahwa indeks perkotaan berkelanjutan mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang berarti pengembangan Smart City di Tangsel nantinya akan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh BSN atau Badan Standar Nasional. Lanjut yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, yaitu yang pertama ada Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas. Yang kedua, Smart Society atau masyarakat yang cerdas. Yang ketiga, Smart Living atau kehidupan yang cerdas. Yang keempat ada Smart Economy atau ekonomi yang cerdas. Dan yang kelima ada Smart Environment atau lingkungan yang cerdas. Dan yang terakhir
smart branding atau pencitraan kota yang cerdas. Jadi peraturan ini tuh diharapkan menjadi acuan bagi daerah-daerah lainnya untuk segera mengikuti seperti yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai implementasi dari smart city yang ada di Tangerang Selatan. Lalu ada regulasi daerahnya tuh Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 108 tahun 2018 tentang Master Plan Smart City di Kota Tangerang Selatan tahun 2017 sampai 2027. Yaitu peraturan ini merupakan acuan utama bagi pengembangan Smart City di Kota Tangerang Selatan. Pengaturan ini memuat visi, misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Jadi pemerintah bukan hanya menyiapkan dalam jangka waktu 3-5 tahun, tapi setelah disiapkan sampai ke 10 tahun ke depan. Dan yang kedua ada peraturan daerah atau perda lainnya. Terdapat beberapa perda lainnya yang juga mendukung implementasi Smart City di Tangerang Selatan, seperti perda tentang penyelenggaraan telekomunikasi, perda tentang penyelenggaraan perizinan dan retribusi daerah, dan perda tentang pengelolaan sampah. Regulasi di atas tidak sebatas regulasi yang ada, tetapi dibuktikan lewat pengimplementasian di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Tangsel telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut. Contohnya, dalam pengembangan infrastruktur atau TIK, pemasangan jaringan Wi-Fi publik, pembangunan smart pole, dan implementasi sistem e-governance, peluncuran aplikasi mobile, Tangerang Selatan Cemas, Tangerang Selatan Terkini, Tangerang Selatan Siaga Bencana, dan lain-lainnya, itu termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perda. Sekian dari saya, dan nextnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Konsep Smart City yang diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan menunjukkan berbagai keberhasilan dan juga kesuksesan sebagaimana yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Namun, perlu dilihat bahwa masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas bersama mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian Tangerang Smart City. Tantangan yang pertama terkait budaya kerja, di mana belum terbiasanya aparat dalam menggunakan media informasi. Aparat yang dimaksudkan di sini adalah Humas Kota Tangerang Selatan. Selama ini seringkali masyarakat mengungkapkan keluh kesah mereka melalui platform media sosial yang dikelola oleh Humas Kota Tangerang Selatan. Namun, respons dari instansi terkait terbilang lambat oleh karena mereka yang belum terbiasa menggunakan media sosial. Padahal posisi Humas di sini menjadi sangat penting, di mana Humas menjadi penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah. Humas juga yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait program, tujuan, manfaat dari penerapan Tangerang Smart City, dan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah, kritik, dan saran dari pelaksanaan program Smart City. Tantangan kedua terkait belum optimalnya manajemen Instagram sebagai platform media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tantangan kedua ini timbul dari adanya tantangan pertama. Terdapat beberapa kekurangan dari pengelolaan Instagram sebagai wadah penyampaian informasi. Yang pertama, standar tampilan konten Instagram, di mana standar tampilan konten Instagram yang dimiliki oleh Humas Kota Tangerang Selatan masih terbilang kurang update dengan perkembangan zaman sekarang. Yang kedua, kurangnya pembuatan konten yang kreatif. Yang ketiga, caption di media sosial kurang efektif dalam mengandung unsur informatif, persuasif, dan edukatif sesuai dengan fungsi komunikasi. Yang keempat, kurangnya respons terhadap komentar masyarakat selaku netizen, padahal komunikasi seharusnya berjalan dua arah. Dan yang terakhir, tidak ada pendataan dalam pengelolaan media sosial. Tantangan ketiga berkaitan dengan kesadaran budaya di kalangan masyarakat. Contoh nyatanya yaitu hilangnya router Wi-Fi dan juga CCTV di koridor jalanan karena dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyoroti perlunya upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk membentuk sikap mental yang sejalan dengan visi Smart City. Nah, teman-teman, kira-kira itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian Tangerang Smart City.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut yang disampaikan oleh industri. Nah, untuk selanjutnya ada solusi dalam menghadapi tantangan yang timbul. Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Smart City, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Untuk solusi yang pertama, peningkatan budaya kerja dan penggunaan teknologi, yaitu mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi informasi bagi aparat pemerintah, khususnya bagian humas, agar mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membuat panduan dan prosedur operasional standar atau SOP yang jelas terkait penggunaan media sosial dan teknologi informasi dalam proses komunikasi dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam penanganan pengaduan dan informasi publik. Untuk solusi kedua, peningkatan koordinasi antar instansi, yaitu mendorong terciptanya forum koordinasi lintas instansi secara rutin untuk membahas isu-isu terkini dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penerapan konsep Smart City di Tangsel, dan memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar instansi melalui pembentukan tim atau komite khusus untuk bertugas untuk memantau dan mengkoordinasikan implementasi program Smart City. Untuk solusi ketiga, peningkatan kesadaran budaya masyarakat, yaitu menggelar kampanye, penyeluruhan dan sosialisasi secara teratur tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program Smart City, baik melalui media sosial, seminar, lokakarya maupun acara komunitas lokal, dan membangun kemitraan dengan LSM, organisasi masyarakat dan stakeholder lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik dan mendukung keberlangsungan program Smart City. Oke, itu dia video dari kelompok kami. Semoga lewat dari video kami dapat memberikan wawasan mengenai pengimplementasian Smart City di kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Behind the scene. Halo semuanya. Halo semua, halo tadi. Ayo. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Maria Ros, NIM 811142228. 422.